Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil
فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah sholat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan olehnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, Allah mengatakan: a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Berislamlah kalian dengan Islam secara menyeluruh. Amalkanlah oleh kalian agama Islam dengan seluruh sendi-sendinya. Jadikanlah Islam sebagai patokan dalam menapaki seluruh aktivitas kehidupan kalian. Artinya, janganlah kalian beragama dengan agama Islam, tetapi kalian di dalam menjalankan prinsip-prinsip agama itu, kalian memilih dan memilah yang sesuai dengan kehendak hati dan hawa nafsu. Itulah yang kalian amalkan, dan yang tidak sesuai dengan selera dan keinginan hawa nafsu, itulah
yang kalian abaikan. Karena itu artinya kalian telah mengikuti langkah-langkah syaitan di dalam pengamalan agama secara juz'iyah, di dalam pengamalan agama secara parsial, memilih perkara-perkara yang disenangi dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak disenangi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah merestui agama ini menjadi milik kita. Agama Islam ini menjadi satu keyakinan yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang bahagia. Apakah kehidupan itu berada dalam kehidupan dunia ataukah kehidupan di alam akhirat. Maka berangkat dari prinsip inilah Allah menyempurnakan agama ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya yang lain, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku, serta aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka ketika Allah memaklumatkan kepada kita bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini dan Allah memilih agama yang mulia ini sebagai keyakinan hidup kita, maka itu artinya tidak ada satu perkara pun dari perkara agama ini yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah ada tersisa satu perkara dalam perkara agama ini yang mendekatkan manusia kepada surga, kecuali Allah telah menjelaskannya kepada kalian. Dan tidak pula tersisa satu perkara dalam agama ini yang menjauhkan manusia dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan bagaimana dan apa sebenarnya misi yang dibawa oleh utusan-utusannya, bahkan oleh utusannya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan itu Rasulullah pun menjabarkan di dalam hadis beliau. Beliau mengatakan di dalam hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Maka Rasulullah datang dengan misi memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana manusia berakhlak di hadapan Allah, bagaimana mereka beradab dengan Allah, bagaimana mereka beradab dengan utusan-utusan Allah, dan bagaimana pula mereka beradab dengan sesama makhluk di antara mereka. Maka dengan itu, apabila mereka mampu merealisasikan pesan-pesan Rasulullah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah dalam kehidupan mereka, dalam menyempurnakan akhlak mereka, apakah itu hubungannya dengan Allah atau hubungannya dengan nabi, para nabi dan para rasul, atau hubungannya dengan antara sesama manusia, maka akan terciptalah suatu misi yang agung, keberadaannya sebagai rahmat bagi orang lain, keberadaannya sebagai anugerah, keberadaannya adalah sebagai suatu karunia yang mampu membawa efek kebaikan bagi manusia yang lainnya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi, yaitu yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya maka berikanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fajibhu, dan apabila dia mengundangmu pada jamuan makan atau pada undangannya, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila dia, saudaramu muslim itu, meminta nasihat kepada engkau, maka berikanlah dia nasihat. Wa idza atasha fahamidallah fasammidhu, dan apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'adhu, dan yang kelima adalah apabila dia sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia mati, apabila dia wafat, maka iringilah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, pada hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjalankan misinya sebagai penyempurna akhlak manusia dan pembawa rahmat bagi seluruh alam, beliau memberikan kepada kita 6 perkara yang menjadi landasan di mana seorang muslim harus berjalan pada 6 landasan ini, karena dia merupakan hak di antara sesama muslim yang harus ditunaikan. Yaitu yang pertama, memberikan salam, karena memang salam adalah merupakan salah satu ucapan yang penuh dengan rahmat dan doa. Bahkan salam adalah merupakan salah satu di antara nama-nama Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda, Allahumma innaka antas salam wa minkas salam. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah as-salam
dan darimulah berasal assalam itu, keselamatan dan kesejahteraan. Maka kalaulah seseorang memberikan salam, itu artinya dia telah mengagungkan salah satu nama dari nama-nama Allah. Dan yang kedua, itu artinya bahwa dia sedang mendoakan keselamatan dan kesejahteraan untuk saudaranya. Maka salam Islam inilah yang dikukuhkan dan dinobatkan sebagai satu penghargaan dan penghormatan terhadap kaum muslimin sebagai ganti dari ucapan selamat yang lainnya. Ketika orang-orang jahiliyah mempunyai kata-kata selamat yang lainnya, begitu pula ketika orang-orang Nasara atau yang semisal dengan mereka mempunyai ucapan-ucapan yang lainnya seperti selamat siang, selamat sore, atau ucapan-ucapan yang lainnya yang sering diucapkan oleh seorang prabowo, ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah, maka ucapan-ucapan itu sesungguhnya diganti oleh Allah dan Rasulnya dengan ucapan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian, semoga kebahagiaan tercurahkan kepada kalian, semoga kesejahteraan tercurahkan kepada kalian, serta rahmat dan keberkahan dari Allah. Maka ucapan penghargaan yang merupakan salam yang dikukuhkan dalam Islam inilah yang merupakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Tidak pantas dan tidak layak seorang muslim menggantikan ucapan ini dengan ucapan apapun. Ucapan apakah itu ucapan yang datang dari lisan orang Buddha, apakah ucapan yang datang dari orang Hindu, ataukah ucapan yang datang dari orang Nasara kafir, semua itu tidak perlu karena telah diganti dengan ucapan yang mulia, yaitu salam kesejahteraan yang dikukuhkan dalam Islam. Bahkan mengucapkan salam dengan salam-salam yang batil itu perlu dinasihati dan diperingatkan agar dia meninggalkan ucapan yang buruk, ucapan yang tidak direstui oleh Allah dan Rasulnya itu. Kemudian bahkan di dalam ucapan salam ini terkandung suatu khasiat, suatu obat yang dengannya dapat menyembuhkan manusia dari luka atau penyakit hati, penyakit kebencian, penyakit hasad, penyakit benci, dan penyakit-penyakit yang lainnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Hakikatnya kalian ini tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan hakikatnya kalian tidak dianggap beriman kepada Allah hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai di antara sesama kalian, saling mencintai karena ukhuwah imaniyah, saling mencintai karena ukhuwah islamiyah, sebagaimana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan juga
Rasulullah mengatakan, perumpamaan orang-orang yang beriman itu kalbunyan, seperti bangunan yang yashuddu ba'duha ba'dan, satu dengan lainnya saling menyokong, satu dengan yang lainnya saling mendukung, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, bukan satu dengan yang lainnya saling memfitnah, bukan satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, bukan satu dengan yang lainnya saling menyebarkan kebencian, bukan, tetapi kalian adalah saudara. Apabila saudaramu salah, maka berilah dia nasihat. Jangan terus-menerus pelihara api dendam dalam hatimu, dan jangan terus-menerus menyuburkan permusuhan di dalam benakmu, dan jangan terus-menerus memupuk rasa hasadmu atau rasa a'alanamu di dalam kehidupanmu. Tinggalkanlah itu semua dan hiduplah sebagai seorang muslim, yaitu bersaudara. Karena engkau hakikatnya tidaklah dianggap beriman sampai engkau saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbu. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu obat yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai? Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian satu rumus yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu kata Rasulullah, afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka perbiasakanlah lisan kalian untuk menyebarkan salam. Jangan memperbiasakan diri dengan hai, halo, selamat siang, selamat pagi, dan nanti sorenya bisa mati karena paginya selamat dan sorenya mati. Kalau kalian menggunakan ucapan-ucapan selamat yang demikian, tetapi gunakanlah ucapan selamat yang datang dari lisan Rasulullah. Ucapkanlah sekalimat selamat yang datang di dalam syariat Islam yang mengandung kebaikan yang begitu banyak padanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pula, di antara unsur yang kedua dari hak seorang muslim, yaitu apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 53, walakin idza du'itum fadkhulu, akan tetapi apabila kalian diundang maka masuklah, datanglah pada undangan tersebut. Begitu pula Rasulullah bersabda, faman du'iya falam yajib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang diundang lalu dia tidak datang pada undangan itu dengan alasan yang tidak syar'i, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak menghadiri undangan dengan alasan yang tidak syar'i hanya karena yang mengundang itu adalah lawan politiknya, atau yang diundang itu adalah musuhnya, atau yang diundang itu adalah oposisi misalnya, lalu dia tidak datang, maka sungguh mendurhakai Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang lain, idza da'a ahadukum akhahu falyujib, apabila salah seorang dari kalian diundang oleh saudaranya maka datanglah, penuhilah undangannya tersebut. Barakallahu fiikum.
walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma mazzik amrika wa awana. Allahumma mazzik amrika wa awana. Allahumma mazzik amrika wa awana. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la taj'al ad-dunya mablagha 'ilmina wa akbar hammina. Allahumma la taj'al ad-dunya mablagha 'ilmina wa akbar hammina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.